Selamat malam, saya Chen dari Jakarta. Saya sering menyaksikan video Pak Isra di channel YouTube. Kemudian ada beberapa video debat dengan kaum muslim yang berisi di mana kaum muslim menyanggah soal Injil Lukas, Markus dan Yohanes, di mana disebutkan bahwa penulis Injil tersebut bukan Lukas, Markus dan Yohanes yang adalah murid Yesus langsung. Mohon penjelasan mengenai sanggahan tersebut, Pak, agar apabila di kemudian hari pertanyaan tersebut dihadapkan kepada saya tahu bagaimana caranya membela iman saya terhadap keabsahan Injil tersebut. Injil kita ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kan ditulis itu, duanya ditulis oleh Rasul memang, murid langsung Yesus, yaitu Matius dan Yohanes. Terus yang bilang Lukas dan Markus itu murid Yesus langsung siapa? Ya, apakah mereka mau mengungkapkan itu bahwa oh ternyata bukan murid Yesus langsung, seolah-olah mengagetkan kita bahwa sekian lama kita anggap Markus dan Lukas itu adalah Rasul, lalu mereka berhasil membongkar kedok kita bahwa ternyata Markus dan Lukas itu bukan murid Yesus langsung. Kita juga tahulah dari zaman dulu, bapak-bapak gereja juga kita sudah tahu, orang Kristen sudah tahu bahwa Markus dan Lukas itu memang bukan Rasul. Rasul atau murid langsung itu cuma Matius sama Yohanes yang menulis Injil. Nah, terus Markus itu siapa? Nah, Markus itu nama lengkapnya adalah Yohanes Markus. Itu nama lengkapnya. Dia ini keponakannya Barnabas, temannya Paulus itu. Kali itu dapat dilihat dalam Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas, atau keponakannya Barnabas. Jadi Markus itu, kan Paulus punya teman Barnabas itu. Ya, ini Markus ini, yaitu dia itu adalah ponakannya Barnabas, atau Barnabas ini pamannya si Markus. Nah, Markus ini kelihatannya berasal dari keluarga kaya. Ya, dari mana kita tahu bahwa dia keluarga kaya? Atau ya tidak kaya tapi tidak miskin lah, ya lumayan. Kita tahu dari mana? Dari Kisah Rasul 12 ayat 11 sampai 13. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, ini Petrus diloloskan dari penjara oleh malaikat ya. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia, Petrus, ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi ini Yohanes, ini Markus ini nama lainnya Yohanes, mamanya juga nama Maria. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Berarti di rumahnya Markus ini kelihatannya ada tempat pertemuan untuk persekutuan doa. Lalu ayat 13, dan ketika ia, Petrus, mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Berarti di rumah itu ada hamba. Berarti ini orang cukup lumayan ini. Ya. Maka Markus atau Yohanes Markus ini berasal dari keluarga yang berkecukupan. Nah, Markus ini pernah diajak ikut pelayanan bersama dengan Paulus dan Barnabas. Kisah 12 ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Kisah 13 ayat 4. Setiba di Salamis, mereka ini adalah Barnabas dan Paulus, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Yohanes ini adalah Yohanes Markus. Jadi rupanya Markus ini ikut-ikutan dari belakang sebagai pembantu Paulus, asistennya Paulus dengan Barnabas. Nah, nanti di satu tempat, entah kenapa Markus ini pulang, ya pilih pulang rumah. Nah, gara-gara dia pulang rumah, inilah terjadilah salah paham antara Paulus dan Barnabas yang tercatat dalam Kisah 15 ayat 37-39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam
Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Ya, Paulus keras sekali. Kalau Barnabas ya agak lembut. Kenapa? Ini ponaan. Ya, ini ponaan. Nah, jadi kelihatannya ada konflik. Paulus menjadi tidak suka lagi membawa Markus. Tapi belakangan kelihatannya mereka lupakan masalah itu. Mereka berdamai dan Markus menjadi orang dekat dengan Paulus. Melayani Paulus. Tahu dari mana? Dari 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Itu kata Paulus. Nah, Paulus bilang kepada Timotius, suruh jemput Markus karena pelayanannya penting bagiku. Nah, berarti Markus ini sudah dekat Barnabas, dekat dengan Paulus. Nah, belakangan dia kelihatannya menjadi murid kesayangannya Petrus. Tadi kita sudah lihat ya, Petrus pergi ikut acara di rumahnya Markus. Tapi di 1 Petrus 5 ayat 13, surat Petrus, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus, anakku. Wah, Markus anakku. Nah, nanti kalau kita menyelidiki Injil Markus, isi Injil Markus, kita akan tahu bahwa isi Injil Markus itu sejalan dengan khotbah Petrus di Kisah pasal 2. Ya. Nah, maka itulah sebabnya orang percaya, para ahli memperkirakan bahwa Petrus ada di balik Injil Markus. Karena itulah maka Injil Markus itu juga disebut sebagai The Gospel of Peter. Injilnya Petrus yang disuarakan oleh Markus. Terus Lukas, kalau Lukas siapa? Lukas ini kawan seperjalanannya Paulus. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, Paulus itu kan Kisah Para Rasul ini kan ditulis oleh Lukas. Tapi begitu ada kisah tentang pelayanan Paulus, penulis Kisah Para Rasul yang adalah Lukas ini selalu menyebutnya pakai orang kata ganti kami. Ya, misalnya di Kisah 16, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat. Kami ini berarti penulis terlibat. Kalau penulis tidak terlibat berarti mereka. Mereka mencari kesempatan untuk berangkat. Tapi dia bilang kami. Berarti penulis ada di situ. Dan ini bicara Paulus. Berarti memang Lukas yang menulis Kisah Para Rasul itu rombongannya. Dia termasuk dalam rombongannya Paulus. Kisah 20 ayat 56. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi kami berlayar ke Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu mereka di situ. Kami tinggal 7 hari lamanya. Berarti memang Lukas ini adalah temannya Paulus. Dan itu namanya muncul dalam Filemon. Kitab Filemon ayat 23-24. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus tadi ya. Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Teman-teman sekerjaku. Berarti memang kalau begitu kita bisa lihat bahwa Markus dan Lukas memang bukan rasul. Tapi orang dekat dengan rasul. Ya. Lukas itu dekat dengan Paulus. Markus dekat dengan Petrus, dekat dengan Paulus, dekat dengan Barnabas. Kalau saudara baca di kitab Markus, Injil Markus itu ada seorang pemuda yang tiba-tiba lari pada malam itu ya. Itu pemuda misterius itu. Matius tidak pernah mencatat itu. Lukas, Yohanes tidak pernah mencatat, hanya Markus. Karena itu para penafsir menduga dia ini adalah Markus yang mencatat keberadaan dia sendiri di ruang sidang itu. Nah, kalau begitu kita melihat mereka orang dekat rasul. Jadi mereka bukan rasul, tapi orang dekat rasul. Terus apa masalahnya? Apakah karena mereka bukan rasul, maka otomatis tulisan mereka tidak bisa dipercaya? Tulisan mereka tidak benar? Kalau kita lihat misalnya dalam catatan Lukas saja, Lukas di dalam permulaan Injilnya, ya dia bilang bahwa Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 3-nya, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Kalau ternyata Injil Markus sejalan dengan khotbah Petrus di Kisah Rasul,
Dan ternyata Injil Lukas adalah hasil penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan seksama. Ya, dan nanti kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Lukas itu, di Lukas 1 ayat 1 dan 2 dikatakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lukas menulis atas keterangan para saksi mata. Dan saksi mata itu siapa? Rasul-rasul. Nah, maka kalau begitu kita bisa lihat bahwa sekalipun Markus dan Lukas bukan rasul, mereka orang dekat rasul, menulis di bawah pengaruh rasul, dan karenanya kebenaran tulisan mereka itu tidak diragukan. Jadi kalau mereka tanya, ternyata Injil Markus dan Lukas bukan ditulis oleh murid Yesus langsung. Ya, terus kenapa? Ya, apa masalahnya? Gak ada masalah. Ya, gitu.